Apakah menurut Anda dengan adanya aksi demo ini, elektabilitas Ahok kemudian menjadi berkurang? Kira-kira yang mengetahui isu ini, itu ternyata di Jakarta itu 89%, Pak. Jadi ketika kita tanya, apakah Bapak Ibu mengetahui ada isu penodaan agama misalnya, itu 85% masyarakat Jakarta itu mengetahui isu ini. Ini bahkan isu ini mengalahkan pengenalan kandidat calon gubernur yang akan berlalu. Jadi memang isunya lebih besar dari situ, yang pertama. Yang kedua, ketika kita tanyakan apakah Bapak Ibu menyalahkan atau tidak menyalahkan atas isu penistaan agama ini, itu ternyata 75% itu menyalahkan. Jadi memang masyarakat sendiri, jadi dalam kerangka ini tidak hanya MUMI katakanlah yang menyatakan hal ini bermasalah, Pak Ahok yang kemarin itu memberikan statement itu, ternyata juga masyarakat suaranya sama, 70% bahwa ini statement yang salah dari Pak Ahok. Kemudian yang menarik ketika kita tanyakan, apakah Ibu Bapak percaya bahwa yang kemarin itu penistaan, itu ternyata 65% itu masyarakat juga percaya bahwa ini penistaan. Sehingga ketika misalnya nanti ada yang berbeda, ini juga akan berhalangan dengan masyarakat. Dan yang menarik lagi, ketika kita tanyakan apakah Ibu Bapak itu setuju di proses hukum atau enggak. Mengapa kami ini pertanyakan? Karena bisa jadi ini kan udah meminta maaf. Apakah cukup minta maaf atau tidak? Ternyata masyarakat 63% menyatakan bahwa ini harus secara hukum. Baik. Jadi yang harus kita tunggu adalah jangan sampai kemudian publik merasa kalau tidak dihukum berarti polisi ada apa-apa. Polisi ada apa-apa. Jadi memang kita melihat kasus ini kasus besar, sehingga memang polisi harus segera cepat. Minimal sebenarnya yang kita tangkap dari masyarakat adalah ada sebuah keputusan. Katakanlah misalnya, mohon maaf, katakanlah misalnya dengan menjadikan Pak Ahok tersangka misalnya. Toh dengan tersangka pun, itu kan masih ada proses hukum, apakah beliau nantinya bersalah atau tidak. Keputusan itu harus tersangka atau tidak terbukti menodai? Apakah itu akan ditangkap oleh masyarakat sebagai putusan yang sahih? Nah, minimal ketika misalnya ada pusat tersangka, itu ada berapa yang diselamatkan lah. Pertama misalnya image dari Pak Jokowi, mohon maaf, Presiden. Jadi selama ini masyarakat melihat bahwa ada aktor di belakang ini yang melindungi petahana ini, sehingga hukum pun tidak bisa menjamah beliau, misalnya seperti itu. Dengan adanya misalnya tersangka, image bahwa Presiden katakanlah melindungi Pak Jokowi, melindungi Pak Ahok, itu juga bisa tereliminir. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga untuk katakanlah dalam tanda kutip menenteramkan umat Islam. Karena sejauh ini kita juga katakanlah misalnya dari pihak-pihak yang ada, itu menunggu apa tindakan konkret lah. Sehingga kalau misalnya ini ditetapkan, itu juga minimal mengobati rasa dari keadilan yang ternodai oleh peristiwa itu. Yang ketiga, ini yang penting menurut saya adalah kepentingan buat Pak Ahok sendiri. Mengapa? Karena dengan keadaan seperti ini, beliau juga terombang-ambing, atau bahkan misalnya ketika beliau berada di mana-mana, itu juga mohon maaf, ada pengusiran dan sebagainya lah. Ketika misalnya status hukum beliau jelas, beliau pun bisa lebih, saya rasa lebih lega dan sebagainya. Jadi memang banyak pihak yang ketika misalnya ini dilakukan tersangka dan sebagainya, itu terselamatkan.